Saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk membuka dalam kitab Efesus pasal yang ke-6. Kitab Efesus pasal yang ke-6, kita membaca ayat yang ke-10. Saya membacakan dan Bapak Ibu menyimak baik-baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saya bacakan sekali lagi. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang hendak kita renungkan berbicara tentang kuat dalam Tuhan. Kuat dalam Tuhan. Be strong in the Lord. Kata kuat di sini bukan dalam pengertian kuat secara fisik kita. Kuat yang dimaksudkan di sini adalah kuat di dalam iman kita. Di mana kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kuat di dalam mental kita, yaitu selalu optimis dan juga percaya diri. Yang ketiga adalah kuat di dalam karakter kita, di mana kita memiliki yang namanya sifat-sifat Kristus. Perkataan dan perbuatan kita adalah perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, ada orang yang kuat secara fisik. Misalnya seperti Simpson. Simpson dapat mengalahkan singa muda. Simpson secara fisik sangat kuat. Dia dapat mengalahkan 1.000 orang Filistin. Tetapi saudara-saudara, Simpson, dia tidak mampu menguasai dirinya. Sebaliknya, dengan Yusuf, anak Yakub, secara fisik dia tidak sekuat seperti Simpson. Tetapi Yusuf memiliki kemampuan di dalam menguasai dirinya. Nah, saudara-saudara terkasih, kuat di dalam Tuhan. Kata kuat berarti kokoh. Kata kuat berarti tidak mudah menyerah. Orang yang kuat di dalam Tuhan bukan berarti dia tidak ada masalah. Bukan berarti dia tidak memiliki kesukaran di dalam kehidupannya. Bahkan orang Kristen yang punya kerohanian baik sekalipun, hidup mereka tidak terlepas dalam menghadapi tekanan dan penderitaannya. Ada beberapa ciri orang yang kuat dalam Tuhan. Ciri yang pertama adalah mampu mengatasi masalahnya. Nah, saudaraku, orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengatasi masalahnya. Saya gambarkan seperti orang yang sedang bermain selancar. Orang yang sedang bermain selancar, dia harus dapat menguasai diri dan mampu mengikuti arah kekuatan ombak. Jika tidak, maka dia akan ditelan oleh kekuatan ombak itu. Perhatikan saudara-saudara, mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita itu lebih penting
daripada apa yang terjadi di luar kita. Sekali lagi saya tegaskan, mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita itu lebih penting daripada apa yang terjadi di luar diri kita. Bukan berarti yang di luar tidak perlu dikendalikan. Karena itu, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya, dia tidak bisa tenang saat menghadapi masalahnya. Bapak Ibu Saudara terkasih, coba kita pikir sejenak. Apa reaksi kita ketika kita sedang menghadapi masalah? Ketika kita sedang menghadapi masalah, apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita mengeluh? Apakah kita semakin lemah dan putus asa? Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa saja marah dan emosi kepada satu dengan yang lainnya. Ataukah kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Kita tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Nah, ini berbicara tentang isi hati kita. Berbicara tentang isi hati kita ada dua pilihan. Ketika kita sedang menghadapi masalah, kita bisa marah dan kita bisa menyalahkan Tuhan. Atau kita tunduk dan taat kepada Tuhan. Nah saudaraku, ketika kita bisa tunduk dan taat kepada Tuhan saat kita sedang menghadapi masalah, maka ketundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan itu adalah tanggapan kita dalam menerima atas kedaulatan Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Karena Allah itu berdaulat, maka Dia berkuasa untuk memerintahkan dan mengizinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti Allah memerintahkan burung gagak membawa makanan kepada Nabi Elia setiap hari, pagi dan petang. Seperti Allah memerintahkan ikan untuk menelan Yunus karena Dia berkuasa. Ini adalah contoh yang menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa memerintahkan dan mengizinkan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu yang terkasih, jika Allah berkuasa atas segala sesuatu, maka pada akhirnya juga Allah akan menggenapi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi masalahnya. Saya memberikan contoh tentang orang yang mampu mengatasi masalahnya. Contoh yang pertama adalah Yusuf, anak Yakub. Yusuf setelah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, kemudian ia dijual menjadi budak di Mesir. Di Mesir, Yusuf mendapatkan tuduhan, lalu ia dipenjara. Dalam menghadapi kesukarannya, Yusuf tetap menunjukkan kualitas di dalam dirinya yang baik dan yang kuat. Yusuf tidak bersungut-sungut dan mengeluh
Yusuf tidak marah atas perbuatan saudaranya, bahkan Yusuf tidak menyalahkan Tuhan dan juga tidak menyalahkan yang lainnya. Hal itulah saudara-saudara yang kemudian membuat penyertaan Tuhan atas Yusuf. Tuhan membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya. Sampai akhirnya Yusuf mendapatkan kepercayaan dari Raja Fir'aun sebagai orang nomor 2 sesudah Fir'aun. Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Nah saudaraku, kalau saja Yusuf tidak dapat mengendalikan dirinya dalam mengatasi masalahnya, lalu ia bersungut-sungut dan marah menyalahkan satu yang lainnya, tentulah Yusuf tidak mengalami pengalaman yang luar biasa dalam hidupnya. Contoh yang kedua, orang yang mampu mengatasi masalahnya adalah kesukaran yang dialami oleh Ayub. Ketika Ayub dalam kesukaran dan penderitaannya, saudaraku yang terkasih, kita melihat di sini di mana Allah bukan saja mengizinkan Ayub mengalami penderitaan, tetapi Allah juga mengendalikan penderitaan atas Ayub itu secara terukur. Tidak lebih dan tidak kurang terhadap apa yang terjadi. Ada intervensi tangan Allah dalam diri Ayub. Demikian juga dengan Yusuf. Hidup Ayub ada dalam kendali Tuhan. Allah hanya mengizinkan. Sejauh mana hal itu terjadi. Dalam penderitaannya, Ayub tetap menunjukkan kualitasnya yang baik dan yang kuat. Ayub mengalami ujian dari Tuhan, namun dia tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan Ayub tetap percaya kepada Tuhan. Dan ia tetap menguatkan imannya. Saudaraku yang terkasih, kalau saja Ayub tidak dapat mengendalikan dirinya dalam mengatasi masalahnya, lalu ia bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tentulah Ayub tidak mengalami pengalaman yang luar biasa di dalam hidupnya. Saudaraku yang terkasih, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi masalahnya. Ada amin? Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengatasi masalahnya. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Namun apapun masalahnya, kita harus dapat mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Janganlah kita bersungut-sungut dan janganlah kita mengeluh. Jika Allah mengizinkan masalah itu terjadi, Allah pasti memberikan kekuatan kepada kita. Haleluya, amin. Hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Allah hanya mengizinkan sejauh mana hal itu terjadi. Jika Allah mengizinkan kesulitan yang tengah kita lalui saat ini, hal itu ada dalam tujuannya Allah. Salah satunya adalah untuk membangun pondasi
karakter kita. Lalu ciri kedua, orang yang kuat dalam Tuhan adalah mampu mengatasi keberhasilannya. Orang yang kuat bukan saja ia mampu mengatasi masalahnya, tetapi juga orang yang mampu mengatasi keberhasilannya. Ada orang yang mampu mengatasi masalahnya, namun ia tidak mampu mengatasi keberhasilannya. Saya memberikan contoh. Ada orang yang sukses, tetapi membawa hidupnya tidak menjadi lebih baik. Contohnya adalah Raja Salomo. Alkitab menuliskan bahwa tidak ada raja yang sehebat Salomo sebelum dan sesudahnya. Dikatakan segala-galanya dia punya, tapi sangat disayangkan kesuksesan Raja Salomo tidak membuat hidupnya menjadi lebih baik. Saat Salomo mencapai keberhasilannya, ia tidak menjaga hidupnya. Salomo telah merusak segala yang telah Tuhan percayakan di dalam dirinya. Salomo tidak menguasai diri. Salomo mempunyai istri berapa? 700 orang. Ditambah dengan gundik ada berapa? Ada 300 orang. Dan itu dia dapatkan ketika dia sedang sukses dan berhasil diberkati oleh Tuhan. Nah saudaraku, tidak sedikit orang yang menjadi sukses. Tidak sedikit orang yang berhasil, tetapi kemudian rumah tangganya itu hancur. Allah ingin agar kita menjadi orang yang sukses dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi Allah tidak ingin kesuksesan itu membawa kehancuran bagi keluarga kita. Salomo mengabaikan Tuhan. Salomo mengikuti Allah, tetapi tidak sepenuh hati. Ia melupakan Allah. Padahal Allah yang mengangkat dia, Allah yang meninggikan Salomo menjadi raja yang berhasil. Salomo mengabaikan hubungannya dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, janganlah kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Justru semakin kita sukses, semakin kita diberkati oleh Allah, kita semakin dekat menjalin hubungan dengan Tuhan. Ada amin. Biarlah kita menjadi orang yang sukses, tetapi tetap hidup dekat dengan firman Tuhan. Salomo tidak dapat ditegur. Salomo tidak bisa dinasihati. 2 kali Allah mendatanginya dan menampakkan diri kepada Salomo. Tetapi Salomo tidak mau dinasihati. Nah saudaraku yang terkasih, orang yang tidak mau dinasihati adalah awal dari kehancuran hidupnya. Keberdosaan Salomo membuat segala hal yang telah dibangunnya, yang telah dia peroleh, perlahan-lahan menjadi hancur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di antara orang-orang yang pada awalnya
berjalan dengan Tuhan dengan segenap hati, namun kemudian menyimpang dari Tuhan. Salomo adalah contohnya dari orang yang sukses, tetapi sayangnya ia tidak mampu mengatasi keberhasilannya. Salomo diikat oleh keinginan dagingnya. Ingat hal ini saudara-saudara, tidak sedikit orang yang kita temukan dalam posisi seperti Salomo, di mana mereka tidak bisa menjaga hidupnya. Saudara terkasih, jangan anggap enteng dan remeh dan membiarkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ketika Tuhan memberkatimu, ketika engkau sukses, ketika engkau berhasil, janganlah hendaknya sukses dan keberhasilanmu membawamu jauh dari Tuhan. Janganlah hendaknya sukses dan keberhasilanmu membawamu dalam jerat dosa. Janganlah hendaknya sukses dan keberhasilanmu membawamu menjadi sombong. Tidak lagi mau ingat kepada Tuhan dan juga kepada pekerjaan Tuhan. Kisah Salomo, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita keteguhan hati untuk melawan dosa. Dan kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan kita. Saudara-saudara terkasih, saudara dan saya harus kuat dalam Tuhan. Katakan bersama dengan saya harus kuat dalam Tuhan. 1, 2, 3. Saya harus kuat dalam Tuhan. Saudara dan saya harus kuat dalam Tuhan. Supaya tidak mudah lemah, tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan perjuangan hidup. Bapak Ibu yang terkasih, menghadapi kondisi yang sulit seperti saat ini, mungkin saja hanya sedikit orang yang mengatakan bahwa kesulitan ini memiliki nilai yang positif. Kesulitan ini adalah berkat. Mengapa hanya sedikit orang yang menilainya bahwa kesulitan ini memiliki nilai yang positif? Karena manusia sudah dipengaruhi dengan pemahamannya bahwa segala sesuatu ukurannya itu adalah materi. Manusia sudah dipengaruhi dengan budaya instan. Apa yang kita anggap sebagai berkat adalah segala sesuatu yang dapat membuat kita aman. Apa yang kita anggap sebagai berkat adalah segala sesuatu yang dapat membuat kita nyaman, senang, cepat, dan segalanya ada kemudahan, dan seterusnya. Itulah berkat. Sedangkan masalah, kesukaran, penderitaan, dan seterusnya tidak pernah dilihat sebagai bagian yang bernilai positif dalam kehidupan manusia. Jika pemahaman kita seperti itu, maka kita sulit untuk dapat melihat bahwa masalah, kesukaran, dan penderitaan
memiliki nilai yang positif di dalam kehidupan kita. Karena itu, kita menjadi orang yang mudah bersungut-sungut dan mengeluh. Kita menjadi orang yang cepat marah dan cepat emosi. Kuat dalam Tuhan berarti imannya tidak mudah digoyahkan. Tetap percaya pada pertolongan Tuhan. Ada amin. Semangatnya tidak mudah lemah. Ada amin. Selalu optimis dalam menghadapi masalahnya. Memang untuk tetap kuat bukan hal yang mudah. Terlebih jika kita tidak memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat di dalam Tuhan. Karena itu, kita harus mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, iman kita akan mudah goyah. Semangat kita mudah lemah. Bahkan kita bisa meninggalkan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga menuliskan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kitab Mazmur mengatakan bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia menjadi kuat, bahkan tetap berbuah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi masa yang sulit itu adalah sebuah harapan. Karena itu, akankah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam keputusasaan? Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, maka dipastikan iman kita mudah goyah. Kalau kita tidak mempunyai relasi dengan Tuhan, kita mudah lemah dan kita mudah putus asa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini. Hari ini Tuhan berfirman dan memberikan nasihat supaya kita kuat dalam Tuhan. Amin. Karena itu jangan menyerah dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Jadilah kuat dalam Tuhan, sebab Tuhan mau membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kita yang percaya kepadanya. Terlebih di saat kita sedang menghadapi persoalan. Rasul Paulus menuliskan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-13, dikatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui
kekuatanmu. Dalam kesukaran kita belajar tentang anugerah Allah. Kalau kita mengharapkan hidup yang selalu mudah, tanpa ada masalah, kita tidak perlu belajar tentang ketaatan kepada Tuhan. Kita tidak perlu belajar berserah kepada anugerah Allah di tengah ketidakberdayaan kita kepada kehendak Allah. Ibarat emas murni 24 karat yang dihasilkan dari proses pemurnian. Dalam proses pemurnian, logam emas kotor harus melewati perapian. Emas kotor dipisahkan dari logam lain dan kotorannya. Emas yang melewati api baru menjadi emas murni yang bernilai dan sangat mahal harganya. Saudaraku yang terkasih, hidup kita tidak mungkin bernilai kalau tidak pernah dimurnikan melalui masalah dan kesulitan. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 mengatakan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya. Kalau emas saja dimurnikan dengan api, bagaimana saudara dan saya yang diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan yang kekal, sehingga tidak dimurnikan melalui setiap masalah dan kesulitan yang Tuhan izinkan. Saudaraku, Allah bukan saja mengizinkan kita menghadapi masalah dan kesukaran, tetapi Allah juga mengendalikan masalah dan kesulitan kita secara terukur, tidak lebih dan tidak kurang terhadap apa yang sedang terjadi. Saudaraku yang terkasih, dalam menghadapi tantangan dan perjuangan, kita harus kuat dalam Tuhan. Ada amin. Karena itu, yang pertama, miliki iman dan pengenalan yang benar dan kuat akan Tuhan. Jangan takut dan khawatir. Gunakan iman kita untuk menghadapi apa yang menjadi pergumulan kita. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Tolak setiap pikiran negatif yang muncul dalam pikiran kita. Yang kedua adalah kita perlu senantiasa berdoa dan berpegang pada firman Tuhan. Milikilah kehidupan doa dan firman Tuhan. Maka kita akan bertumbuh menjadi orang Kristen yang kuat dalam iman. Saat kita menghadapi realita kehidupan ini,
hidup yang penuh dengan masalah dan kesukaran. Selama hati kita terus melekat kepada Tuhan dan menghidupi kebenarannya, kita akan bisa selalu kuat di dalam Tuhan. Haleluya, ada amin. Iblis tidak akan bisa membuat kita menjadi lemah. Sebaliknya, kita akan terus mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan yang baru kita dengarkan, kiranya dapat menjadikan kekuatan dan dorongan semangat bagi kita semua. Kiranya Roh Kudus menuntun kita sehingga iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Pergumulan dan masalah akan datang dan pergi, tetapi kita akan selalu hidup dalam kemenangan Tuhan. Amin. Tantangan akan selalu datang dan pergi, tetapi kita akan tetap kuat dan lebih kuat lagi di dalam Dia. Kita harus tetap kuat dalam berbagai keadaan yang kita alami dan berdiri teguh dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa semua proses kehidupan yang Engkau izinkan terjadi semata-mata untuk kebaikan kami. Berikanlah kami roh yang pantang menyerah dan ketahanan dalam menghadapi pergumulan, sehingga kami bisa berhasil dan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Bapa kami di surga, kami percaya bahwa Tuhan bukan saja mengizinkan kami menghadapi masalah dan kesukaran, tetapi Engkau juga mengendalikan masalah dan kesulitan secara terukur, tidak lebih dan tidak kurang terhadap apa yang sedang terjadi. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menolong kami agar kami dapat kuat menghadapi setiap kesulitan. Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat menjadi orang yang kuat, bukan saja mampu mengatasi masalah yang sedang kami hadapi, tetapi juga mampu mengatasi keberhasilan yang kami peroleh. Tuhan, ampunilah kami jika Engkau dapatkan hidup kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Orang yang di sekitar kami tidak tahu apa yang kami lakukan, tetapi ada Tuhan yang melihat kami. Hari ini Engkau telah berfirman dan memberikan nasihat supaya kami kuat dalam Tuhan. Kami percaya anugerah Tuhan selalu tersedia bagi kami, terlebih di saat kami sedang menghadapi persoalan. Kami percaya bahwa Tuhan sedang membawa kami naik ke level yang lebih tinggi. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau selalu memberkati kami jauh melampaui apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terpujilah nama-Mu, nama yang indah tiada tara. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa. Allah yang berkuasa atas semua yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami dapat mengakhiri ibadah kami. Semoga
melalui ibadah ini dapat membuat iman dan pengharapan kami menjadi lebih kuat di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap banyak syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, yang diberkati berkata bersama, amin.